Patrick Kluivert akhirnya muncul usai didesak mundur oleh fans Garuda. Pratama Arhan resmi gabung Bangkok United, fix jadi rival Asnawi Mangku Alam. Media Belanda bocorkan 2 asisten pelatih baru skuad Garuda, penuh prestasi mentereng. Calvin Verdong beri pesan haru untuk Sintayong, fans Garuda dibuat nangis. Proses WNI Jairo Ridol dan juga oleh Romeni dikebut, gelar sumpah WNI Januari ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia yakni Pratama Arhan resmi menjadi pemain Bangkok United di bursa transfer Januari. Kepastian Pratama Arhan gabung Bangkok United diumumkan oleh agen Arhan yakni Dusan Bogdanovic. Bogdanovic dengan bangga memberitahukan bahwa Pratama Arhan tetap abroad dan tidak main di Liga 1. Pratama Arhan sudah menyelesaikan kepindahan dirinya ke Bangkok United dari Suwon FC, kata Dusan Bogdanovic. Kabar kepastian bergabungnya Arhan juga dirayakan dengan meriah oleh Bangkok United. Klub tersebut mengunggah video soal lemparan ke dalam yang jadi spesialisasi dari Pratama Arhan. Mari temu ahli yang mengajari dirimu teknik untuk melempar bola seperti profesional, tulis Bangkok United. Pratama Arhan mulai mengangkat namanya bersama dengan PSIS Semarang, dan kemudian berlanjut saat ia punya kesempatan membela timnas Indonesia. Di timnas Indonesia, Arhan bisa tampil melejit sejak usia muda dan dipercaya untuk terus mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Pratama Arhan lalu menjajal petualangan di luar negeri dengan bergabung Tokyo Verdy. Setelah itu Pratama Arhan hengkang ke Suwon FC di Liga Korea Selatan sampai akhirnya memutuskan bergabung dengan Bangkok United. Dengan bergabung ke Bangkok United, Arhan tentu berharap mendapatkan menit bermain yang sangat banyak. Di klub-klub sebelumnya, menit bermain Pratama Arhan terbilang terbatas dan lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Bangkok United saat ini ada di posisi kedua klasemen Liga Thailand. Bangkok United mengoleksi 30 poin, tertinggal 9 angka dari Buriram United yang jadi pemuncak klasemen. Media Belanda mengungkapkan 2 nama calon asisten pelatih Kluivert jika resmi latih timnas Indonesia. Mereka adalah Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat. 2 nama itu dilaporkan Football International bakal menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Alex Pastoor menyusul Patrick Kluivert ke Indonesia. Pelatih 58 tahun itu akan menjadi asisten pelatih nasional negara itu. Danny Lanzat juga akan berperan dalam tim nasional itu, tulis laporan Football International. Pastoor sebelumnya menjabat pelatih kepala Almere City sejak akhir 2021 hingga musim panas lalu dan kemudian mengumumkan cuti panjang. Setelah beberapa bulan menganggur, Pastoor menerima tawaran untuk menjadi asisten pelatih Kluivert di Indonesia. Pastoor kini sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Asosiasi Sepak Bola Indonesia, tegas Football International. Seperti halnya Pastoor, Lanzat juga akan diberi peran dalam staf kepelatihan Kluivert. Namun tak disebut secara rinci tugasnya di bawah kepelatihan Kluivert tersebut. Lanzat adalah mantan pemain profesional yang sempat jadi bagian tim pelatih Pascal Jansen di Frankfurt, Hungaria. Namun Jansen telah tanda tangan kontrak dengan New York City. Nama Kluivert belakangan saat dikabarkan akan menjadi pengganti Sintayong yang resmi dipecat PSSI. PSSI menyebut akan mengumumkan pelatih pengganti Sintayong pada tanggal 12 Januari 2025 mendatang. Pelatih anyar itu ditargetkan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 tersebut. Mereka telah mengumpulkan 6 poin dan berada di peringkat ketiga di bawah Jepang dan juga Australia. Indonesia masih bisa mengejar Australia yang berada di posisi kedua lantaran hanya terpaut 1 angka saja. Jika berhasil, Indonesia bakal mengukir sejarah untuk kali pertama lolos ke Piala Dunia 2026 tersebut. Nama Patrick Kluivert mendadak mencuat usai digadang-gadang menjadi pengganti Sintayong yang baru saja dipecat oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Rumor soal Patrick Kluivert yang bakal menjadi pelatih timnas Indonesia menguasai salah satu jurnalis asal Italia, yakni Fabrizio Romano, mencuit soal pelatih timnas Indonesia yang diduga bakal menggantikan Sintayong. Patrick Kluivert siap tanda tangan kontrak sebagai pelatih kepala baru Indonesia. Kesepakatan selesai, 2 tahun ditambah opsi 2 tahun. Presentasi akan berlangsung pada 12 Januari di Indonesia.
Demikian unggahan Fabrizio Romano. Patrick Kluivert bukan nama baru di dunia sepak bola. Dia adalah mantan striker timnas Belanda yang pernah memperkuat klub-klub top Eropa, seperti Ajax Amsterdam, Newcastle United, Barcelona, dan juga AC Milan. Dengan pengalamannya itu, kemampuan Patrick Kluivert sebagai pemain sepak bola tidak diragukan lagi. Dilansir dari beberapa sumber, Patrick Kluivert telah mencetak 40 gol saat membela timnas Belanda. Dia bahkan didapuk sebagai pencetak gol sepanjang masa Belanda hingga tahun 2013, sebelum Robin van Persie yang mencetak rekor baru. Usai Patrick Kluivert hampir pasti jadi pelatih skuad Garuda, fans timnas Indonesia langsung bereaksi. Banyak dari mereka yang tidak setuju dengan keputusan PSSI ini. Netizen Indonesia pun ramai-ramai menggeruduk akun media sosial pelatih tersebut. "Kamu bukan tipe pelatih yang kami inginkan. Lebih baik mundur dan lanjut main judi," kata netizen Indonesia. "Gak lolos Piala Dunia, Kluivert wajib out," kata netizen yang lain. Usai banyak kritikan, Patrick Kluivert muncul. Ia langsung merespon dengan menutup kolom komentarnya. Nampaknya Patrick Kluivert tak ingin berselisih. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia pantas berada di kursi pelatih timnas Indonesia. Bek kiri timnas Indonesia yakni Calvin Verdong mendoakan Sintayong agar sukses dan juga bahagia selepas didepak dari skuad Garuda. PSSI hanya memutuskan memecat Sintayong pada hari Senin 6 Januari 2025. Keputusan itu diambil tak lama setelah turnamen Piala AFF 2024 berakhir. Indonesia di bawah Sintayong tampil buruk di laga tersebut. Mereka akhirnya gagal lolos dari fase grup. Sintayong sendiri sejatinya masih terikat kontrak sampai 2027. Kini kabarnya ia akan digantikan oleh ex-striker timnas Belanda yakni Patrick Kluivert. Para penggawa timnas Indonesia kebanyakan sudah merespon pemecatan Sintayong pada hari Senin. Namun Calvin Verdong terlihat adem ayem saja. Maklum saja ia memang jarang berinteraksi di dunia maya. Baru pada hari Selasa 7 Januari 2025, ia ikut buka suara atas pemecatan Sintayong tersebut. Verdong mengatakan ia sangat menghargai dukungan Sintayong selama di timnas Indonesia. Ia juga mendoakan pelatih 54 tahun itu sukses dan bahagia selepas berpisah dengan skuad Garuda. "Pelatih, saya sangat mengapresiasi kepercayaan dan juga dukunganmu. Mendoakanmu semoga sukses dan bahagia di bab berikutnya dalam perjalananmu," kata Calvin Verdong. Ketum PSSI Erick Thohir sebelumnya sempat bicara soal pemecatan Sintayong yang mengatakan hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia sepak bola. Erick juga mengisyaratkan dirinya sudah mempertimbangkan untuk mendepak Sintayong sejak beberapa waktu yang lalu. "Saya rasa ini hal yang biasa. Memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini, banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal hitung resikonya," ujar Erick Thohir. "Maka dari itu saya ceritakan, sebelum pertandingan di Cina, itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Kalau kita hitung-hitung, jika dilakukan saat itu, jarak ke pertandingan berikutnya cukup singkat. Jadi hari inilah yang terbaik," terang Erick Thohir. Kabar gembira datang untuk pendukung timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Belanda yakni Oleh Romeni berjalan dengan baik. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyebut bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk mengesahkan status Oleh Romeni sudah mendekati tahap akhir. Penyerang 24 tahun tersebut diharapkan segera memperkuat skuad merah putih. "Oleh Romeni, insya Allah surat meratnya sudah oke," ungkap Erick Thohir. Kendati demikian, ia belum bisa memastikan apakah Romeni dapat bergabung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Selain oleh Romeni, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa Jairo Ridwal, pemain yang saat ini memperkuat Royal Antwerp di Liga Belgia, masuk dalam daftar naturalisasi. Pemain yang menempati posisi gelandang bertahan ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Erick menyatakan bahwa PSSI telah memulai mendekati Ridwal untuk memproses dokumen naturalisasinya. Namun sama seperti Romeni, belum ada kepastian apakah Ridwal akan siap bergabung sebulan Maret. "Kami juga approach Ridwal untuk timnas Indonesia, tapi apakah keburu Maret atau tidak, kami belum tahu," jelas Erick Thohir. Nama lain yang juga menjadi perhatian adalah Michel Bakker. Pemain bertahan itu sempat dikaitkan dengan program naturalisasi. Namun Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses Bakker menghadapi kendala karena tidak memenuhi regulasi FIFA. Kalau Michel Bakker rada sulit, karena bukan sesuai regulasi FIFA. Karena sejauh ini belum menemukan surat di mana pemain tersebut qualified untuk menjadi proses naturalisasi sesuai dengan aturan FIFA, tambah Erick Thohir.
Ia menilai Bakir memiliki potensi besar dengan kemampuan bermain di posisi gelandang bertahan dan juga bek tengah, tetapi tetap menekankan pentingnya mengikuti aturan yang berlaku. Erick Thohir juga menegaskan bahwa PSSI akan terus mencari pemain diaspora yang memenuhi syarat tanpa melanggar regulasi. Tujuannya adalah memastikan tidak ada hambatan administrasi yang bisa menghalangi mereka memperkuat timnas Indonesia.